Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara-saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan dalam ibadah kita pada hari ini terambil dari kitab Amsal pasal 9 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Hikmat telah mendirikan rumahnya, menegakkan ketujuh tiangnya, memotong ternak sembelihannya, mencampur anggurnya, dan menyediakan hidangannya. Pelayan-pelayan perempuan telah disuruhnya berseru-seru di atas tempat-tempat yang tinggi di kota. Siapa yang tak berpengalaman, singgahlah kemari. Dan kepada yang tidak berakal budi katanya, marilah, makanlah roti, dan minumlah anggur yang telah kucampur. Buanglah kebodohan, maka kamu akan hidup, dan ikutilah jalan pengertian. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, banyak yang penting yang kita butuhkan di dunia ini. Namun di antara yang penting tersebut ada yang terpenting. Salah satunya adalah yang kita butuhkan di tengah-tengah dunia ini adalah memiliki hikmat. Begitu pentingnya hikmat bagi setiap insan manusia di bumi ini. Hikmat itu sendiri datang dan mengundang setiap orang agar mau menerima hikmat tersebut. Namun setiap orang haruslah tetap sadar dan tetap waspada. Apakah hikmat itu berasal dari Allah atau dari dunia ini? Kenapa harus sadar? Karena hikmat dunia berbeda dengan hikmat dari Tuhan. Apa perbedaan hikmat dunia dan hikmat Allah? Bicara secara singkat tetapi jelas. Kitab Yakobus 3 ayat 13 sampai dengan 18 menerangkan perbedaan antara hikmat dunia dan hikmat Allah. Hikmat dunia ini adalah hikmat yang menghasilkan iri hati, mementingkan diri sendiri, kekacauan, dan segala macam perbuatan yang jahat. Sedangkan hikmat Allah menghasilkan kemurnian, kedamaian, keramahan, ketaatan, belas kasihan, perbuatan baik, dan ketidakmunafikan. Itulah hikmat Allah. Hikmat dunia berasal dari hawa nafsu, sedangkan hikmat Allah berasal dari kelemah lembut. Perbedaan antara hikmat Allah dan hikmat dunia ini sangat mencolok, baik dari sudut akar maupun buahnya. Oleh sebab itu Yakobus mengajak agar setiap orang percaya berpikir dengan jernih dan bijaksana dalam hal menentukan bagaimana dia hidup. Jika kita memakai cara dunia, yang dihasilkan hanyalah hawa nafsu belaka, sehingga hal-hal tersebut sangat merugikan orang lain. Bila kita memilih hidup dengan cara Allah, yang akan kita hasilkan adalah kedamaian, sehingga hal itu akan menguntungkan berbagai pihak terlebih diri sendiri. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita lihat ada beberapa konsep yang namanya hikmat. Yang pertama yang kita lihat konsep hikmat dari orang Batak. Di halak Batak masih argado dalam timbudu nila habisuhun, nila hikmat. Di halak Batak ada upasa namandok hidup di para hotang di pernabian. Nabi sukna punahata na oto tukang gadisa. Marhite pantuhani masebagas tu pengatusiun dompang kergaan di halak Batak tarik waktu habisuhun. Soalnya matimbul jalarikot dah habisuhun mana pagi itu di halak Batak. Pula luka betul mimbo jala umarga habisuri sian nuri doman najol. Ekstrimna
ala akka halak na oto di matudus tu materi manang benda manang barat na busi garison na dihutmutda aduk pandohan di halak batak na mandok sate soto mate na oto molo sate doho soto aduk lupe argana alai argana tuminggu mai sia halak ala memang halak na oto hidup mati dan adong guna ni nuru di halak na oto asa dak mula hera kita halak mata nak menang manguru di hak Kristenon masih populer do naman dukun anak kukido hamorau jauh lo nyape masari arian na modari lawa pasik lohong geleki dari kon masih kola dosa tiba-tibona sian dohan magudang naik artinya di hari kotok halak mata do ima hai suka pola do na tua-tua sahat tu nama dukun di bagasan ende lo jape macari asal masih kola era koki jalan unang hati jalan tulungan alai konsep hidup di para-para hotang di perlabian nabi sudah punah hata na tu penggadisan bisa saja do iman agami mandukun mau tu masih kola kaya na kota kalaupun mereka itu berpendidikan mereka itu belajar paling tidak unang di bawah itu idola konsep ada yang pasti bagaimana pentingnya hikmat itu dicari dan bagi orang Batak itu sangat penting. Makanya banyak orang tua yang mau dan rela menyekolahkan anaknya sampai berhutang agar anaknya bisa berhasil dan mencapai cita-cita. Itulah konsep hikmat yang dimiliki oleh orang Batak. Sekarang kita melihat hikmat dari konteks orang Korintus. Orang Korintus dipenuhi dengan budaya Helenisme atau Yunani. Terkuat do halak Yunani ima halak napista, halak namalo, halak nabisu. Adong do sadakuil na digwari aron bagus. Ima inganan di halak Korintus lahu menguji parbinotoan manang bisu nasida. Jalan terbuka doon di ruang publik. Morotung adong akka ajaran-ajaran lain baru di pasaha matusi jalan dipaparkan jalan jumlah membege bisa saja lo bertanya dan memperdebatkan ima parbinotoan naik dihapur saya jalan dihapur nasibnya depan Tuhan halak ahli filsafat Prancis namar kuat Descartes naman dok cogito ergo sum lapatan aku ada karena aku berpikir. Awadong ala awmar pikir, moro somar pikir jelmai, sarupa do tunaso ado, ima namati, sarupa deh ima tu barang mana benda yang tidak ada gunanya yang bisa diperjualbelikan. Ima konsep ni ala Korintus, ima hati-hati. Alai berbeda dong konsep ni habis suhu nasihat kita. Berbeda konsep hikmat yang daripada Tuhan. Dikatakan dalam kitab Amsal 1 ayat 7 takut akan Tuhan adalah permulaan hikmat. Bahkan perkataan Yesus dalam Matius 7 ayat 24 sampai dengan 27 dikatakan bagaimana orang yang mendengar firman Tuhan dan dengan tulus hati melakukannya ia adalah orang-orang yang berhikmat. Dan orang yang berhikmat dalam kitab Injil Matius 7 ayat 24 sampai dengan 27 dikatakan orang yang hidup dalam firman Tuhan akan membangun rumahnya di atas batu. Kalaupun datang angin, kalaupun datang badai, tidak hancur, tidak goyah, tetapi berdiri teguh. Dan itu digambarkan sebagai orang yang berhikmat. Dan ini juga bisa kita lihat dalam kitab Yakobus 1 ayat 22. Dikatakan tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman
dan bukan hanya mendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Kita lihat dalam Matius 7 ayat 24 sampai dengan 27 tadi, bahwa orang yang tidak mau mendengarkan dan tidak mau melakukan firman Tuhan, dia itu digambarkan sebagai orang bodoh yang membangun rumahnya di atas pasir. Ketika datang angin, ketika datang badai, rumahnya runtuh dan hebatlah kerusakannya. Tetapi orang-orang yang mau mendengarkan dan melakukan firman Tuhan, walaupun datang badai, walaupun datang angin, tidak terjadi apa-apa. Yang kita lihat, awal kebodohan adalah ketika manusia lebih memiliki kebohongan, dusta, dan tipu daya. Dan inilah yang dikatakan bibit unggul yang ditanamkan oleh setan dalam diri manusia, sehingga manusia tidak segan-segan menentang Allah, tidak mau mendengarkan firman Tuhan, melawan Allah dan melawan kebenaran. Dari sini bisa kita lihat, kalau Tuhan sudah kita abaikan, kita lawan, kita tentang, manusia di sekitar kita tidak akan berarti apa-apa. Kita lebih membuat manusia itu sebagai objek dan menjadi korban, dan kita menjadi kejam terhadap sesamanya. Makanya dikatakan serigala bagi sesama. Tetapi orang yang hidup dalam kebenaran firman Tuhan, hidupnya adalah hidup yang berpegang teguh akan kebenaran firman Tuhan. Tetapi yang tidak, hidupnya penuh dengan kepura-puraan, penuh dengan kepalsuan, penuh dengan kemunafikan, sehingga tidak sanggup mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Jalan terbaik membuang segala kebodohan, baiklah kita menyambut baik kebenaran firman Tuhan yang dikatakan oleh Raja Salomo dalam Amsal 9 ayat 10 dalam nas kita pada hari ini. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan, dan mengenal Yang Maha Kudus adalah pengertian. Seiring dengan itu, dalam Amsal 4 ayat 7, Raja Salomo menasihatkan, permulaan hikmat ialah perolehlah hikmat, dan dengan segala yang kau peroleh, perolehlah pengertian. Permulaan ni habis tarat ondo, tuhori habis tarali, jala tuhor sandok nani omong, tumuhor pangatusioni. Artinya, bagi orang Batak dan orang yang beriman, kita patut bangga dan bersyukur kepada Tuhan kalau kita sangat mementingkan yang namanya arti pendidikan bagi anak-anak kita dan bagi generasi bangsa dan gereja kita. Itu tertuang dalam ND yang dikatakan anakku kidu hapuron diau lo jopea macari arian nang bodari na pasikalah geleki unak katinggalan somondonga magurang mai. Kalaupun itu dicita-citakan orang tua, orang Batak beriman patut untuk tampil berbeda dengan orang-orang yang lain yang tidak mengenal Allah. Kalau ini menjadi semangat anak-anak untuk bersekolah, semangat orang tua untuk menyekolahkan anak-anaknya, diingatkan bahwa haruslah tetap bersyukur. Setinggi-tingginya keberhasilan kita, setinggi-tingginya pengetahuan kita, orang Batak yang sudah menjadi percaya haruslah membuang yang namanya tinggi hati, karena jika ada tinggi hati, dia akan melupakan segalanya. Dia akan memiliki konsep imam naoto tukang gadis. Dia akan memiliki konsep bahwa yang lainnya itu perlu menjadi diberdayakan dan ditipu. Tapi orang percaya haruslah memiliki hati yang rendah hati jika sudah mencapai keberhasilan. Karena apa? Karena Tuhan sudah menyinari kita dengan kebenaran firman Tuhan. Kita harus ingat dalam Yesaya 29 ayat 13 sampai 15 dikatakan bagaimana orang Israel itu dulu memiliki tinggi hati. Karena tinggi hatinya, lalu Tuhan buang mereka,
dan akhirnya Tuhan menyembunyikan yang namanya pikiran mereka, yang namanya pengetahuan mereka. Oleh karena itu, siapa saja yang tinggi hati dan mengandalkan pikirannya, mengandalkan pribadinya, Tuhan akan hilangkan dan sembunyikan yang namanya hikmat dan pengetahuannya, karena itu adalah hikmat dunia. Firman Tuhan hari ini mengingatkan kita orang Kristen, secara khusus kita orang Batak, untuk tidak tinggi hati ketika kita sudah mencapai yang namanya keberhasilan. Ketika kita sudah mencapai keberhasilan, kita diingatkan untuk memakai yang namanya keberhasilan kita menjadi berkat bagi sesama. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, sebenarnya firman Tuhan hari ini membuka mata hati kita tentang tawaran-tawaran yang ada di tengah-tengah dunia. Semua tawaran itu pada awalnya mudah dan menyenangkan, namun akhirnya banyak yang menyengsarakan. Sehingga patutlah setiap orang untuk merenungkan ungkapan yang mengatakan, yang pahit jangan terus dimuntahkan, dan yang manis jangan terus ditelan. Ini mengartikan bahwa semua orang layak untuk mengkritisi dari apa yang dihadapinya. Sebagaimana juga yang disampaikan oleh kita Yakobus tadi tentang hikmat yang dari atas dan dari dunia ini. Tuhan menghendaki agar setiap orang yang percaya sungguh mau menerima undangan hikmat dari Allah, sungguh mau menerima undangan yang dikatakan dalam firman Tuhan pada hari ini, undangan untuk penuh hidup damai. Hikmat dan kebodohan sama-sama mengundang orang yang tak berpengalaman, tetapi dengan tujuan yang berbeda. Itulah yang diingatkan oleh firman Tuhan pada hari ini. Hikmat manusia, hikmat dalam pengertiannya adalah hikmat dari dunia ini, akan membawa manusia itu ke dalam kematian selama-lamanya. Tetapi hikmat daripada Tuhan, hidup damai dan beroleh keselamatan yang dari pada Tuhan. Undangan hikmat mengingatkan kita akan undangan Allah kepada manusia, undangan untuk makan dan minum, dan juga undangan kita kepada Tuhan Yesus yang menyebut dirinya sebagai roti hidup dan menawarkan air hidup. Undangan hikmat adalah undangan untuk hidup dalam takwa akan Tuhan, atau undangan hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Undangan kebodohan adalah undangan untuk melakukan dosa dan mengabaikan hikmat Allah. Undangan kebodohan adalah undangan untuk melakukan hal-hal yang tidak pantas, yang harus dilakukan dalam kesembunyian atau sembunyi-sembunyi. Undangan kebodohan adalah undangan untuk memuaskan hawa nafsu dan berujung kepada kematian. Tanggapan kita terhadap undangan dalam firman Tuhan pada hari ini adalah cerminan dari tanggapan kita terhadap Allah. Orang yang berhikmat dari Allah akan menerima undangan tersebut dalam takut akan Tuhan. Orang yang menerima undangan Allah akan percaya bahwa Yesus adalah roti kehidupan. Orang yang berhikmat akan menerima dengan iman percayanya bahwa Yesus melalui tubuhnya dan melalui darahnya, yaitu perjamuan kudus, adalah jalan kita untuk memperoleh yang namanya keselamatan. Orang yang berhikmat akan menerima undangan tersebut sehingga memperoleh yang namanya keselamatan yang dari pada Tuhan. Berbeda dengan hikmat yang dimiliki oleh ahli Taurat dan Farisi, seperti yang dikatakan dalam episode kita tadi, bahwa dikatakan mereka bersungguh-sungguh akan perkataan dari Tuhan Yesus bahwa Dia adalah roti hidup. Mereka tidak mau percaya dan tidak mau menerima Yesus adalah roti hidup, dan akhirnya apa? Akhirnya mereka akan berujung kepada kematian. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Allah telah mengasihi kita. Allah
telah mengundang kita dalam perjamuan kasih Allah, yaitu melalui perjamuan kudus yang sudah Dia berikan kepada orang-orang yang percaya, yaitu makan tubuh, yaitu yang dilambangkan dengan roti, dan minum anggur yang dilambangkan darah Kristus, yang merupakan jalan kita memperoleh penghapusan dosa, memperoleh pengampunan, dan memperoleh keselamatan yang daripada Tuhan. Siapa saja yang mau menerima undangan ini, dia akan memperoleh keselamatan. Siapa saja yang tidak mau, dia akan memperoleh kebinasaan. Dan perlu kita sadari, ketika kita sudah menerimanya, mari kita mengucap syukur kepada Tuhan. Syukur kita kepada Tuhan bahwa apa yang kita miliki kita kembalikan kepada Tuhan, karena keberhasilan kita bersumber daripada Tuhan. Apapun keberadaan kita ingatkan. Syukur kita juga melalui tingkah laku kita. Jangan seperti orang Farisi dan ahli Taurat, seperti dalam epistel tadi. Mereka hanya datang mengikut Yesus dan mencari celah, mencari kesalahan Yesus. Tetapi orang-orang percaya tidak demikian. Mencari Tuhan, mencari kehidupan, dan hidup bersyukur di tengah-tengah kehidupannya. Oleh karena itu, Tuhan ingatkan kita, pergunakanlah hikmat Tuhan sehingga kita dimampukan untuk memilih jalan yang benar dan mencapai tujuan hidup masa depan yang lebih baik yang daripada Tuhan, terlebih keselamatan yang daripada Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa yang baik atas kebenaran firman Tuhan yang Tuhan boleh mendengarkan kepada kami, di mana Tuhan telah memberikan hikmat yang daripada Tuhan kepada kami melalui pengorbanan anak Tuhan Yesus Kristus, yaitu melalui kedatangannya ke dunia ini, melalui perjamuan kudus yang Tuhan berikan kepada kami, dan melalui kebenaran firman yang Tuhan telah perdengarkan kepada kami. Ya Tuhan yang pengasih, biarlah kebenaran firman Tuhan yang boleh kami dengarkan boleh tinggal dan berkuasa dalam hati kami, sehingga firman-Mu Tuhan boleh menjadi penuntun kami di tengah-tengah kehidupan kami, dan kami Tuhan beroleh hikmat yang daripada Tuhan, sehingga kami ketika kami berhasil, kami boleh mengucap syukur. Dan kalaupun Tuhan ada pergumulan yang kami hadapi, kami tidak goyah, tetapi kami tetap senantiasa berseru kepada Tuhan, dan kami tetap setia untuk mengikut Tuhan. Terima kasih Allah Bapa yang baik, biarlah Tuhan senantiasa menyertai kami dalam perjalanan hidup kami di tengah-tengah dunia ini, sehingga kami senantiasa beroleh hikmat yang daripada Tuhan. Terima kasih Allah Bapa yang baik. Dalam Kristus Yesus